Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. Saya dari jurusan Ilmu Politik dari kelas Teori Konflik dan Psikologi Sosial 01. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai materi konflik dan proses politik. Oke, langsung saja. Kita dulunya mengenal yang namanya salah satu dimensi penting dalam proses politik adalah menyelesaikan konflik yang melibatkan pemerintah. Ada beberapa penyebab konflik politik. Yang pertama itu adalah konflik politik kemajemukan horizontal sampai dengan konflik politik kemajemukan vertikal. Saya jelaskan sedikit mengenai kemajemukan horizontal, yaitu adalah majemuk secara kultural seperti suku, bangsa, daerah, agama, dan ras atau Oke, yang kedua, majemuk secara sosial seperti perbedaan pekerjaan dan profesi serta karakteristik tempat tinggal. Kemajemukan horizontal kultural dapat menyebabkan konflik dikarenakan setiap daerah berupaya mempertahankan kepentingan mereka sendiri sampai karakteristik budayanya masing-masing. Dan yang kedua itu adalah kemajemukan horizontal. Biasanya ini konflik yang disebabkan karena masing-masing kelompok pekerjaan, profesi, dan tempat tinggal memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan saling bertentangan. Kemajemukan vertikal itu adalah struktur masyarakat yang terbagi berdasarkan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan atau material. Jadi distribusi kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik politik. Struktur konflik menurut Paul Kahn, struktur politik dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah konflik menang kalah sampai dengan konflik menang-menang. Konflik menang kalah diidentikan sebagai antagonistik. Sedangkan dan ciri-ciri konflik menang kalah tidak mungkin mengadakan kerjasama. Hasil kompetisinya pun akan dinikmati oleh pemenang saja, sampai yang mempertaruhkannya adalah hal-hal yang prinsipil seperti harga diri, iman, kepercayaan, sampai jabatan. Konflik menang-menang adalah konflik di mana pihak-pihak yang terlibat masih mungkin untuk berkompromi dan bekerjasama satu sama lain. Dan cara mereka kerjakan pun dengan melakukan dialog, kompromi, dan kerjasama yang membutuhkan kedua belah pihak. Ciri-ciri konflik menang-menang itu biasanya lebih diidentikan sebagai kompromi dan kerjasama sampai dengan dinikmati oleh kedua pihak, namun tidak secara maksimal. Proses penyelesaian politik yang tidak bersifat kekerasan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu adalah politisasi atau koalisi, yang kedua pembuatan keputusan, dan yang terakhir adalah pelaksanaan dan integrasi. Jika di dalam masyarakat terdapat konflik politik, maka setiap pihak pun akan merumuskan dan mengajukan tuntunan kepada pemerintah. Kemudian mereka juga akan mengadakan politisasi agar tuntunan tersebut mendapat perhatian pemerintah. Sampai-sampai dengan politisasi bertujuan untuk menjadikan tuntutan menjadi isu politik. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah pihak penuntut menentukan cara, yakni dengan berkoalisi dan menunjukkan sendirian. Dan yang terakhir adalah terdapat 2 kemungkinan jadi, yaitu pemerintah akan mengabulkan tuntutan atau menolak tuntutan tersebut. Alasan menolak tuntutan, alasan subjektifnya itu tuntutan masyarakat tidak menyenangkan bagi pemerintah. Alasan pragmatiknya, tuntutan masyarakat menempati urusan prioritas yang rendah. Dan alasan terakhir itu adalah konstitusi. Tuntutan masyarakat bertentangan dengan ideologi bangsa. Jika di dalam masyarakat terdapat konflik politik, maka tuntutan tersebut mendapat perhatian pemerintah. Politisasi bertujuan untuk menjadikan tuntutannya menjadi isu politik. Oke, yang terakhir, alasan menerima tuntutan. Yang pertama itu adalah secara tuntas. Maksudnya itu adalah keputusan yang dibuat pemerintah mampu dan harus bisa menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah secara marginal, yaitu keputusan yang dibuat pemerintah hanya menyelesaikan pinggir-pinggir permasalahan